Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa wa rasulil mujtaba sayyidina wa maulana rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihil kiram wa ila hadrati sultanil awliya al-ghawsis samadani al-wailil kutubir rabbani sayyidi syekh Abdul Qadir al-Jailani qaddasallahu sirrah wa ila hadrati hujjatil Islam Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa ila hadrati Syekh Abil Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi wa ila hadrati Syekh Abil Hasan Al-Syadzili wa kulli waliyin wa waliyah qaddasallahu asrarahum wa ila hadrati ulama'inal kiram khususan Syekh Nawawi Al-Bantani ila hadrati Syekh Mahfuz At-Turmusi ila hadrati Syekh Khalil Al-Bangkalani wa ila hadrati Syekh Hashim Ash'ari Al-Jumbangi wa kulli muassisin li jam'iyyati Nahdlatul Ulama wa li masyayikhina khususan Kiai Ruhiyat Ilyas Ruhiyat Kiai Dudung Abdul Halim Ruhiyat Cipasung Matangku Toha Karawang Matu Bagus Sempuru Abu Yadim Yati Banten wa Abu Syair Martama Jahid Abdul Salam Cirebon wa Ammi Kiai bin Yamin bin Masyafi wa Jaddi wa Masyafi bin Bajausin wa Jaddi wa walidi Kiai Hasan Bisri Syafi'i walidati Hajjal Ismardiyah binti Haji Abdul Majid wali jami'il muslimin wal muslimati wal mu'minin wal mu'minat ghafarallahu dzunubahum khatayahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah jemaah rahimakumullah, pada hari ini kita bisa bersama kembali bareng Kang Uyan. Terima kasih yang sudah hadir. Ada Ibu Rain di Bogor, ada Ustadz Farid Mawardi KM kelas kita, ada Haji Iskandar, haji yang paling mabrur di dunia, bersama Kang Ahok Bocan, Mas Ahok Bocan, ada Kang Aceng Ulumuddin, ada Neng Ade Yayah Mulyani di Garut sana, kemudian ada Kang Mus. Allahumma sholli ala Muhammad. Kang Mus, terima kasih. Ada Teh Cucu Haji Cucu Hamidah Abdul Hamid, ada Ibu Tanti Tarsia di Republik Selang, kemudian Kang Mus, si Ustadz Ganteng Kalem yang insya Allah sudah mendunia ya, sekarang sudah muncul di Antep, Kang Mus sama Ustadz Kohar. Terima kasih, semoga berkah selalu Kang Mus ya. Ada Kang Muhammad Munawir, ada juga Mbah Dadang Hussein di Dawan hadir ya, kemudian Kang Abdul Wahid, kemudian juga siapa ini, Aceng Ulumuddin, Ustadz Aceng Ulumuddin, ada Paman Kwek-Kwek, budayawan Kerawang, ada Ajengan Om Komarudin di Sumedang, ada Dr. Atta Subagja Caplek hadir, ada Kang Insinyur Ayi Hambali di Cibinong Bogor, ada Ustadz Saadim Muhaimin ya, di Teluk Jambe Timur. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, berfirman siapa Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla. Namanya hadis qudsi. Allah berfirman yang disampaikan oleh junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Kang Iqmal Nur di Tangerang. Firman Allah, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tiyas sa'irin. Barang siapa yang siapa orang atau barang siapa syaghalahu yang menyibukkan kepadanya apa zikri, mengingat aku, an mas'alati, daripada minta kepadaku, a'taituhu, maka aku akan memberikannya, afdolama, pada yang lebih utama,
dari sesuatu u'tiya yang diberikan itu ma'as-sa'irin kepada yang meminta, atau u'ti yang memberikan aku kepadanya as-sa'irin kepada orang-orang yang meminta. Jadi kalau orang terlalu sibuk dengan zikir kepada Allah sehingga dia tidak sempat minta, tidak sempat berdoa, kerjaannya itu hanya zikir terus, hanya wirid terus, dan dia tidak sempat berdoa, tidak sempat mohon kepada Allah, minta rizki, minta panjang umur, minta kehidupan berkah, enggak sempat ya. Karena saking sibuknya lisannya itu zikir terus kepada Allah, saking sibuknya hatinya itu terus ingat kepada Allah, maka kata Allah, a'taitu afdhala ma utiyas sa'irin, aku akan memberikan orang itu yang disibukkan zikir kepadaku daripada berdoa. Tidak sempat berdoa sama sekali, tidak sempat minta kepadaku. Saking asiknya berzikir, aku akan memberikan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang diminta oleh orang-orang. Jadi kalau kita ini kan zikir sedikit tapi banyak, doa banyak sekali, panjang sekali kalau doa. Kalau zikir sebentar tapi doanya panjang, banyak lagi. Pengen umur panjang, sehat walafiat, rumah tangga sakinah, anak-anak soleh dan solehah, rizki halal dan barokah. Terus kita sebutkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang berguna bagi nusa bangsa. Yang satu supaya baru lulus kuliah supaya cepat kerja, yang satu masih SMA atau SMK supaya masuk di perguruan tinggi negeri yang bonafit dan lain sebagainya. Kita doakan terus sementara zikir sedikit. Nah ini terbalik orang ini. Orang ini disibukkan dengan zikir kepada Allah sampai dia tidak sempat mohon apapun, minta apapun kepada Allah. Nah ini Ustaz Usup ya, Kang Usup atau Ucup dan Kang Dadang Rahmat di MWC Truk Jambe Barat. Terima kasih. Jadi kalau kita disibukkan dengan zikir kepada Allah dan tidak tidak sempat minta kepadanya, maka Allah akan memberikan sesuatu yang jauh lebih utama, lebih mulia, lebih baik daripada yang diminta oleh orang-orang. Jadi kalau kita sih niatkan bahwa doa itu juga zikir kepada Allah, kita berdoa supaya dapat rizki yang halal, yang berkah, karena memang itu ibadah, bagian dari ibadah yang diperintahkan Allah kepada kita ya Pak Sofyan di Puncak Bogor. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, ya Ajengan Sadiman Komarudin di Tasikmalaya Selatan. Jadi manakala kita berdoa juga itu sebetulnya termasuk zikir kepada Allah. Tetapi memang berbeda yang disampaikan oleh Kangjeng Nabi ini, bahwa ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi ya, firman Allah alias hadis qudsi yang disampaikan oleh Kangjeng Nabi, orang yang disibukkan dengan zikir kepada Allah sehingga dia tidak sempat meminta apapun kepadanya, maka Allah akan memberikan sesuatu yang jauh lebih utama, lebih baik, lebih mulia daripada yang diminta oleh orang-orang seperti kita ya. Wa qala al-Fudail bin Iyad, tentunya berkata Fudail bin Iyad, seorang ulama sufi, ballagna anna Allah azza jalla qala, sampai kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti ini. Ya abdi, uzkurni ba'da subhi sa'atan wa ba'da al-asri sa'atan akfika ma bainahuma. Wahai hambaku, kata Allah, ingatlah aku setelah sholat subuh, pagi-pagi tentunya, saatan 1 jam saja. Ba'da sholat subuh, zikir kepadaku 1 jam. Wa ba'dal asri saatan, setelah sholat asar 1 jam. Ba'da sholat subuh menjelang kita
menyambut datangnya sang surya waktu siang. Waktu pagi-pagi itu kita sambut datangnya siang dengan membaca, dengan berzikir kepada Allah 1 jam. Ada zikir-zikir tertentu yang memang disampaikan oleh para kiai kita, pada para ulama kita, zikir ba'da sholat subuh. Kalau Anda mau, maka silakan datang kepada guru Anda yang dianggap mursyid oleh Anda. Silakan minta wirid apa yang hendaknya dibaca setelah sholat subuh ini. Ada yang biasa dawam surat Al-Waqi'ah, kemudian ada hizib waqi'ahnya, ada doa waqi'ahnya, kemudian ada yang dawam baca tahlil la ilaha illallah 1000 kali setelah sholat subuh. Silakan Anda konsultasi khusus dengan guru mursyid Anda. Nanti setelah asar ada lagi wirid khusus 1 jam. Maka barang siapa yang mengingatku setelah subuh 1 jam, setelah asar 1 jam, akan aku cukupkan hidupnya ma bainahuma, antara subuh dan asar itu. Jadi kalau subuh ke asar berarti selama kita siang, Allah akan cukupkan semua kebutuhan kita. Kebutuhan apa saja pasti Allah cukupkan. Nanti setelah sholat asar sampai subuh lagi berarti malam hari, selama malam itu Allah cukupkan lagi kebutuhan kita. Kalau Ustadz Naila Mufti atau Kang Ahmad Robi atau Kang Rizal Abdurrahman tidak sempat untuk wirid selama 1 jam ba'da subuh, 1 jam ba'da asar, ya dikurangilah setengah jam. Kalau masih nggak sempat lagi setengah jam, kurangi lagi 1/4 jam. Kalau masih nggak sempat lagi, kurangi lagi 10 menit lah. Setelah sholat subuh, setelah sholat asar, kalau kita ba'da maghrib ya, setelah sholat asar mungkin di perjalanan pulang dari kerja, ganti setelah maghrib. Nah, pernah saya sampaikan dalam kitab ini ada ditulis, barang siapa yang membaca hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim setelah sholat subuh 7 kali dan setelah sholat asar 7 kali, sama bacanya itu hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim, Allah cukupkan semua kebutuhan hidupnya, baik siang maupun malam ya. Cuma singkat saja itu hasbiyallahu la ilaha illallah alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim 7 kali dibaca setelah sholat subuh dan 7 kali setelah sholat asar. Insya Allah hidup kita dicukupkan dunia akhirat. Kebutuhan kita, kebutuhan apapun pasti Allah kabulkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Asal yakin, tidak ada sedikit pun keraguan dalam hati kita. Waqala, dan berkata siapa ba'dul ulama, sebagian para ulama, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla, yaqulu, berfirman Allah, ayyuma abdun ittala'tu ala qalbihi, siapa saja hambaku yang aku lihat di dalam hatinya, fara'aitul ghaliba alaihi tamassuka bizikri, aku lihat ternyata dalam hatinya itu yang dominan, ya, anu ngalindihkeun ya, yang dominan itu kebanyakan isi hatinya itu at-tamassuk bizikri, berpegang teguh terhadap zikir kepadaku, hatinya terus ingat selalu kepadaku. Dominan, yang dominan dalam hatinya, dalam pikirannya itu ainul basirah, mata hatinya, dia terus melihat Allah, berzikir, ingat kepada Allah. Apa yang dia lihat melalui matanya, yang dia dengar melalui telinganya, yang dia rasakan melalui hidungnya, melalui indera perabahnya, melalui lisannya, apa yang dia saksikan, apa yang dia perhatikan, semuanya
ingat di dalam hatinya selalu dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ketika aku melihat orang itu hatinya yang dominan dari hatinya selalu zikir kepadaku, tawallaitu siasatah, maka aku akan memelihara siasatnya. Kalau siasat itu gerak-geriknya, siasat di sini itu. Siasat di sini rekap perdayanya, pikirannya. Wa kuntu jalisahu wa muhadisahu wa anisahu. Aku yang akan jadi teman duduknya, kata Allah. Aku yang akan jadi muhadisnya, juru bicaranya. Aku yang akan jadi anisnya, teman akrabnya, teman kasih sayangnya. Anis itu teman yang kasih sayang, ya, penuh keramahan, itu anis namanya. Nah, jadi jika orang hatinya itu dominan, kebanyakan banyak zikir kepada Allah daripada mengingat yang selain Allah, maka Allah akan menggantikan posisi dia. Tawalla itu bisa bertanggung jawab, ya, memelihara segala gerak-geriknya, siasatnya. Wa kuntu jalisahu, Allah akan menjadi teman duduknya, menjadi teman dekatnya. Wa muhadisahu, menjadi jubirnya, sehingga dia tidak merasa sendirian, sehingga dia tidak merasa ketakutan, dia tidak pernah merasa sedih, tidak merasa ditinggalkan orang. Tetapi karena hatinya itu ainul basirohnya, ya, fikirnya, kolbunya itu terus bercahaya, melihat dengan mata batinnya, apa yang disaksikan, apa yang dilihatnya selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah lah yang akan menjadi temannya, Allah yang akan menjadi juru bicaranya, Allah akan menjadi teman setianya. Ya Allah, inilah ya yang kita saksikan, kita lihat dari para arifin, orang-orang yang sudah ma'rifat kepada Allah, orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, orang yang sudah tidak ada jarak dengan Allah, hatinya selalu ingat kepada Allah. Maka apapun yang diinginkannya adalah keinginan Allah. Apapun yang dilihat juga penglihatan Allah. Apapun yang diucapkannya ucapan Allah. Nah, dalam hadis yang populer sering kita dengar, hadis qudsi yang menyatakan bahwa ketika orang sudah dekat dengan Allah, maka matanya adalah mata Allah, telinganya adalah telinga Allah, lisannya adalah lisan Allah. Apapun yang diinginkannya pasti Allah kabulkan. Luar biasa ya, wasyamsul arifin. Cuma memang untuk mencapai derajat itu tentu perlu proses, perlu apa yang disebut dengan riyadhah dalam ilmu tarekat itu, ya, perlu latihan, perlu kebiasaan, wirid-wirid, aurad-aurad yang memang khusus diajarkan oleh orang yang memberikan petunjuk kepada kita. Guidance itu dalam ilmu tasawuf disebut mursyid, ya. Kita perlu mursyid, jangan Kang Mahar, wah ini saya mau baca la ilaha illallah 100.000 nih, tapi nggak pernah ada orang yang menunjukkannya. Saya mau baca tasbih ini 100.000, baca takbir 10.000 umpamanya. Itu jangan coba-coba kita membaca aurad tertentu tanpa petunjuk seorang mursyid. Jadi nanti malah senewen ya. Akhirnya jadi wali mante tungtu nama nyengir we sorangan. Nah, itu kan bahaya itu, Kang Mahar ya. Maka perlu guru mursyid ya, wasamsul arifin. Wa qala Al-Hasan, dan berkata Imam Al-Hasan. Kalau dalam kitab Sufi ada Imam Al-Hasan, berarti itu Imam Al-Hasan Al-Basri, khairut tabi'in,
tabi'in yang paling mulia, yang paling utama, seorang tabi'in yang alim allamah, yang menguasai semua literatur Islam, ya, dari mulai Quran, hadis, kemudian fikih, kemudian juga tasawuf, akidah, semua beliau kuasai. Imam Hasan Al-Basri, beliau disebut Al-Basri karena memang dinisbatkan kepada nama kota itu Basrah, ya. Beliau mukim dan wafat di kota Basrah, Hasan Al-Basri. Kata beliau, az-zikru zikroni. Zikir itu ada dua. Zikrullahi azza wa jalla baina nafsika wa baina Allah azza wa jalla. Ma ahsanahu wa a'zama ajra. Wa abdullah wa a'zama ajra. Kata Imam Hasan Basri, zikir itu ada dua. Ada ingat kepada Allah, itu antara diri kamu dengan Allah, antara kamu dengan Allah. Itu hubungannya langsung ibadah mahdhah, langsung terhubung hati kita, diri kita dengan Allah saja. Ma ahsanahu wa azama ajra. Betapa baiknya itu, betapa apiknya, betapa bagusnya kalau ada seseorang yang bisa zikir dengan Allah. Wa azama ajra, dan betapa besar pahalanya. Tetapi wa afdalu min dzalika dzikrullahi subhanahu indama harrama azza wa jalla. Harramallahu azza wa jalla. Yang lebih besar dari itu, lebih besar dari kita sedang pegang tasbih. Kalau kita sedang pegang tasbih, ingat Allah, subhanallah, 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 subhanallah. Ganti alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ganti Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ganti lagi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ganti lagi astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ganti lagi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan seterusnya. Nah, itu bagus sekali. Besar pahalanya, amal yang paling mulia. Tetapi yang jauh lebih mulia, afdalu min dzalika, zikir yang kedua, yaitu ketika kita melihat, mengingat Allah, kita ingat kepada Allah terhadap sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Jadi Kang Haji Ihram Sofyan Masyuri kalau mau korupsi, umpamanya ini korupsi duit NU umpamanya, ya, walaupun NU nggak punya duit, aja ada kas PCNU sedikit saja. Misalnya, aduh saya mau korupsi nih, saya nggak laporan ke pengurus, saya ambil saja duit NU ini. Ketika Haji Ihram akan korupsi, maka dia ingat Allah. Masya Allah, dosa kalau aku makan duit NU ini. Kalau seorang pejabat mau makan duit rakyat, dia sisipkan dia sisipkan uang 1 atau 10 miliar yang seharusnya dibangun pakai jalan yang sekarang bolong itu, dia sisipkan malah ke rekening pribadinya. Nah itu misalnya seorang pejabat ini ketika dia mau korupsi, dia ingat, Masya Allah, Allah melihat saya, betapa gedenya dosa kalau saya lakukan ini. Nah, itu jauh lebih utama daripada kita pegang tasbih, daripada kita bacain aurat. Ketika kita ingat Allah di saat kita berhadapan dengan sesuatu yang diharamkan Allah. Misalnya kita sedang berdua dengan wanita cantik umpamanya di satu kamar, ya. Nah, ketika itu kita ingat Allah, Masya Allah, dosa ini, kita tinggalkan wanita itu. Maka itu jauh lebih utama daripada kita pegang tasbih. Ketika kita mau korupsi, maka sekali lagi kita ingat Allah. Ketika kita akan nyolong, maka pikiran kita ingat sama Allah bahwa nyolong ini dilarang oleh Allah. Jadi
Zikrullahi subhanahu indama harramallahu azza wa jalla, mengingat Allah ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, itu lebih utama daripada kita ingat Allah sendirian. Ingat Allah sambil pegang tasbih, berzikir, membaca aurat-aurat tertentu, tapi kita tidak punya tantangan apa-apa. Itu biasa, itu gede pahalanya. Tapi jauh lebih gede dari itu ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang diharamkan Allah, kita ingat Allah. Kita ini pejabat, bupati lah, atau gubernur, bisa banget menyelewengkan uang 10 sampai 100 miliar umpamanya untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Tetapi kita ingat, ini nggak boleh oleh Allah. Itu pahalanya gede loh. Jauh lebih gede daripada kita pegang tasbih, zikir kepada Allah sendirian. Ustadz Naila Mufti berdua misalnya dengan Gisel umpamanya di sebuah kamar. Ingat, ya Allah, enggak boleh, ini haram. Gisel ini bukan muhrim saya, kok saya berdua-duaan di sini. Masya Allah, besar sekali dosa ini. Saya tinggalkan Gisel ini. Nah, Ustadz Naila Mufti pekerjaan itu jauh lebih mengingat Allah pada ketika kita dihadapkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka itu jauh lebih mulia daripada kita pegang tasbih. Nah, ini yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri. Jadi zikir itu ada dua. Ketika kita sendirian, antara kita dengan Allah, kita kontemplasi ya. Tidak ada sesuatu atau apapun dari urusan dunia ini yang kita ingat, hanya Allah saja. Itu bagus sekali. Tetapi jauh lebih bagus dari itu, kata Imam Hasan Al-Basri, ketika kita mengingat Allah di saat berhadapan dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan fisik maupun mental, lahir maupun batin, luar maupun dalam, agar kita bisa berzikir kepadanya, agar hati ini selalu terhubung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita termasuk hamba-hamba yang dicintai olehnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Aduh, tak terasa ya, sudah sekitar setengah jam yang lalu saya menemani ajengan Om Komarudin di Sumedang. Ustadz Naila Mufti di Klari. Kemudian juga Ayah Hagis. Ayah Hagis mah di dia di Republik Poponcol. Kemudian ada Abdul Aziz, ada Kang Ahmad Sa'roni, ada Fahlan Yogi Koswara, ada Laskar Begundal. Di mana, di Poponcol apa di Bandung ini Laskar Begundal? Ada Kang Haji Ihram Sopyan Masyuri, Bendum PCNU Kerawang, ada Ki Ahmad Mustain di Karanganyar Solo. Mohon doanya Kiai ya. Nah, semoga dengan lisan yang Allah berikan kepada kita, Allah berikan juga kekuatan agar lisan kita ini basah dengan zikir kepadanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa salatana wa ruku'ana wa sujudana wa tarawihana wa tadarrusana wa tabarru'ana wa takhasyu'ana wa tammim taqsirana birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebodohan saya sebagai manusia biasa. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.